Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Mansur Basri dengan NIM 22020560008 dengan program studi D4 Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan fungsi dari diagram blok sistem komunikasi radio dan yang kedua konfigurasi sistem komunikasi satelit. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu diagram blok sistem komunikasi yang radio. Di mana pada diagram blok sistem komunikasi radio yaitu yang pertama info ini sebagai input. Nah, dari input ke modulator, di mana modulator ini berfungsi sebagai mengubah sinyal informasi agar sesuai dengan sinyal pembawa yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi radio. Nah, dari modulator ke karir osilator, di mana karir osilator ini sebagai sumber sinyal pembawa radio yang esensial dalam sistem telekomunikasi radio, menghasilkan sinyal pembawa yang membawa informasi yang akan dikirim dan harus memiliki stabilitas frekuensi yang tinggi agar komunikasi yang efisien dan handal dapat terjadi antar pemancar dan penerima. Selanjutnya, karir osilator ke RF power amplifier, di mana RF power amplifier ini menguatkan daya sinyal pembawa radio frekuensi sebelum ditransmisikan melalui antena pemancar, di mana RF power amplifier ini berperan penting karena sinyal pembawa seringkali memiliki daya yang rendah setelah modulasi dan daya yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai jarak komunikasi yang diperlukan. Selanjutnya ke RF amplifier, di mana RF amplifier ini meningkatkan daya sinyal pembawa radio frekuensi dan sinyal pembawa seringkali memiliki daya yang rendah setelah modulasi sinyal informasi dan tidak mencukupi untuk transmisi jarak jauh atau komunikasi yang efektif. Selanjutnya dari RF amplifier langsung mengirim ke mixer, di mana mixer ini mengubah frekuensi sinyal dan mixer juga mengambil dua sinyal masukan. Yang pertama sinyal pembawa biasanya frekuensi tinggi dan sinyal informasi biasanya frekuensi rendah dan menghasilkan keluaran yang merupakan kombinasi frekuensi dari kedua sinyal masukan. Nah, dari mixer turun lagi ke lokal osilator, di mana lokal osilator sendiri ini menghasilkan sinyal frekuensi antara yang digunakan dalam proses modulasi dan demodulasi. Sinyal frekuensi antara ini diperlukan untuk mengubah frekuensi sinyal informasi sehingga dapat dipadukan dengan sinyal pembawa dengan frekuensi yang berbeda. Nah, dari lokal osilator selanjutnya ke intermediate frekuensi amplifier, di mana fungsi tersendiri ini IF amplifier memiliki fungsi utama untuk menguatkan sinyal yang sudah dimodulasi sebelum sinyal tersebut diproses lebih lanjut atau dikirim ke speaker atau perangkat output lainnya. Nah, dari intermediate frekuensi lanjut juga ke modulator, di mana modulator tersendiri ini sebagai untuk mengembalikan sinyal informasi asli yang telah dimodulasi ke bentuk semula. Ini menandakan bahwa sinyal informasi yang telah diubah oleh modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, atau modulasi phase akan dikembalikan ke sinyal suara, data, atau bentuk asli lainnya. Nah, dari modulator ini keluarlah terdapat output. Selanjutnya kita melangkah ke konfigurasi sistem komunikasi satelit.
di mana pada konfigurasi sistem komunikasi satelit ini terdapat juga input, di mana input ini mengirim ke encoding, di mana encoding tersendiri ini memiliki fungsi untuk mengkonfirmasi data atau informasi yang diinginkan dikirimkan melalui satelit terjadi format yang dapat ditransmisikan dan didekoder dengan efisien dan akurat, di mana encoding berperan penting dalam menjaga integritas dan efisiensi transmisi data melalui saluran komunikasi satelit. Nah, dari encoding lanjut juga ke modulator, di mana modulator menggabungkan atau memodulasi informasi yang telah dikodekan ke sinyal pembawa radio frekuensi yang akan dikirimkan melalui saluran komunikasi satelit. Nah, dari modulator selanjutnya ke up converter, di mana up converter ini mengambil sinyal informasi yang telah dimodulasi, misalnya sinyal suara, video, ataupun data, pada frekuensi rendah dan mengubah menjadi frekuensi yang lebih tinggi yang sesuai dengan sinyal pembawa radio frekuensi. Selanjutnya ke high power amplifier, di mana high power amplifier ini menguatkan daya sinyal radio frekuensi sebelum sinyal tersebut ditransmisikan melalui antena satelit ke stasiun penerima. Nah, selanjutnya ke transmisi waveguide, di mana transmisi waveguide ini sebagai saluran fisik yang mengarahkan sinyal RF yang telah dikuatkan oleh HPM atau High Power Amplifier dari tempatnya ke antena satelit. Ini adalah langkah penting dalam proses transmisi ke sinyal satelit. Nah, selanjutnya ke receiver antena, di mana receiver antena ini sebagai penerima sinyal radio yang datang dari satelit komunikasi dan mengarahkannya ke peralatan penerima di bumi. Receive antena ini memiliki peran penting dalam sistem komunikasi satelit karena kualitas sinyal yang diterima oleh antena ini akan memengaruhi kualitas komunikasi secara keseluruhan. Selanjutnya ke satelit repeater, di mana satelit repeater ini untuk menerima sinyal komunikasi dari stasiun pengirim di bumi untuk menguatkan sinyal tersebut dan mengirimkannya kembali ke stasiun penerima di bumi, di mana satelit repeater ini lanjut juga ke transmisi antena, di mana transmisi antena ini untuk mengirimkan sinyal komunikasi dari satelit ke stasiun penerima di bumi. Selanjutnya ke receive feed, yang dimana menerima sinyal dari satelit yang sedang berkomunikasi dengan stasiun penerima di bumi. Selanjutnya kalau low noise block atau disingkat dengan LNB converter, di mana di sini untuk menerima sinyal radio frekuensi tinggi dari satelit sehingga mengubahnya frekuensinya menjadi yang lebih rendah serta menguatkan sinyal tersebut. Selanjutnya kita receive and modulator, di mana fungsi tersendirinya ini bertugas mengambil sinyal dari satelit, mengembalikannya asli dari sinyal tersebut, dan mengirimkannya ke pengguna akhir dengan kualitas yang baik, sehingga memungkinkan layanan seperti televisi satelit, telekomunikasi satelit, dan berbagai aplikasi lain yang menggunakan komunikasi melalui satelit. Nah, selanjutnya ke decoding, di mana decoding ini sebagai pengkodean
berfungsi sebagai proses yang berlawanan dengan encoding, di mana sinyal yang diterima dari satelit dikembalikan ke bentuk atau informasi asli yang dapat digunakan oleh pengguna akhir. Nah, dari sinilah keluar output. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.